Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nur Setiana Istiqomah, CPNS Ahli Pertama Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, Angkatan 18, Kelompok 2. Saya merupakan peserta Latsar CPNS yang bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai Ahli Pertama Perencana pada bagian perencanaan sekretariat. Saya akan menyampaikan laporan hasil aktualisasi dan habituasi saya selama 1 bulan di Bapedalitbang Kabupaten Banyumas. Bapedalitbang Kabupaten Banyumas beralamat di Jalan Profesor Dr. Suharso nomor 45 Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Bapedalitbang mempunyai visi yang sama dengan Kabupaten Banyumas, yaitu menjadikan Banyumas yang maju, adil makmur, dan mandiri. Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja adalah misi 1, mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP secara garis besar menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan SPIP. Salah satu unsur SPIP mengharuskan setiap instansi pemerintah melakukan penilaian risiko, yang merupakan salah satu unsur manajemen risiko. Berdasarkan pengamatan saya selama bekerja di bagian perencanaan, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan manajemen risiko, sebagian pegawai di Bapedalitbang kurang memahami risiko-risiko yang ada di Bapedalitbang, serta belum terlibatnya seluruh stakeholder Bapedalitbang dalam penyusunan identifikasi risiko. Hal ini mengakibatkan belum optimalnya pengelolaan manajemen risiko di Bapedalitbang. Karena isu ini, saya mengangkat judul Optimalisasi Pengelolaan Manajemen Risiko dengan buku digital Manajemen Risiko di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai aktualisasi saya. Adapun pelaksanaan aktualisasi terdiri dari 6 kegiatan sebagai berikut. Kegiatan pertama, membuat buku digital tentang manajemen risiko dengan 5 tahapan kegiatan, yaitu 1. Mencari literatur tentang manajemen risiko, mengaktualisasi nilai berakhlak, kompeten, akuntabel, dan adaptif. 2. Membuat konsep buku digital manajemen risiko pada aplikasi Canva, mengaktualisasi nilai berakhlak, kompeten, dan adaptif. 3. Melakukan diskusi dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah tentang manajemen risiko, mengaktualisasi nilai berakhlak, harmonis, dan adaptif. 4. Melakukan konsultasi dengan mentor tentang konsep buku digital manajemen risiko, mengaktualisasi nilai berakhlak, akuntabel, dan loyal. 5. Menyebarkan buku digital manajemen risiko melalui grup WhatsApp kepada seluruh pegawai Bapedalitbang, mengaktualisasi nilai berakhlak, kompeten, dan adaptif. Kegiatan kedua, melakukan capacity building untuk seluruh pegawai Bapedalitbang dengan tema budaya sadar risiko untuk peningkatan kinerja pencapaian tujuan Bapedalitbang dengan 6 tahapan kegiatan. Yang pertama, berkonsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan kegiatan capacity building, mengaktualisasi nilai berakhlak, adaptif, akuntabel, dan loyal. 2. Membuat surat undangan, surat permohonan narasumber, dan daftar hadir, mengaktualisasi nilai berakhlak, adaptif, dan kompeten. 3. Mencari literatur tentang budaya sadar risiko, mengaktualisasi nilai berakhlak, kompeten, dan adaptif. 4. Membuat materi presentasi budaya sadar risiko dalam pencapaian tujuan organisasi, mengaktualisasi nilai kompeten dan adaptif. 5. Melaksanakan capacity building dengan seluruh pegawai Bapedalitbang, mengaktualisasi nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, kolaboratif, dan adaptif. 6. Membuat risalah pelaksanaan capacity building, mengaktualisasi nilai berakhlak, kompeten, dan akuntabel. Kegiatan ketiga,
Melakukan koordinasi perumusan identifikasi dan penelaahan risiko dilakukan dengan seluruh bidang yang ada di Bapedalitbang dengan 5 tahapan kegiatan, yaitu 1. Berkonsultasi dengan mentor untuk mengundang rapat perwakilan bidang dalam identifikasi risiko, mengaktualisasi nilai akuntabel, loyal, dan kolaboratif. 2. Membuat kertas kerja identifikasi risiko strategis dan operasional, mengaktualisasi nilai berakhlak, kompeten, dan harmonis. 3. Membuat surat undangan rapat identifikasi risiko, mengaktualisasi nilai berakhlak, kompeten, dan adaptif. 4. Melaksanakan rapat dan inventarisir risiko, mengaktualisasi nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, kolaboratif, adaptif, dan harmonis. 5. Melakukan input hasil identifikasi risiko ke dalam aplikasi MRI, mengaktualisasi nilai berakhlak, kompeten, dan adaptif. Kegiatan keempat, melakukan sosialisasi buku digital manajemen risiko dan hasil identifikasi risiko kepada pegawai Bapedalitbang dilakukan dengan 5 tahapan kegiatan, yaitu 1. Melaksanakan konsultasi dengan mentor untuk diadakan sosialisasi, mengaktualisasi nilai, adaptif, akuntabel, dan loyal. 3. Membuat surat undangan sosialisasi, mengaktualisasi nilai berakhlak, kompeten. 3. Membuat video tutorial pengisian kuesioner pada aplikasi eMRI, mengaktualisasi nilai berakhlak, kompeten, adaptif, dan harmonis. 4. Melaksanakan sosialisasi dengan menampilkan buku digital manajemen risiko dan hasil identifikasi risiko, mengaktualisasi nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, kolaboratif, dan adaptif. 5. Memandu pengisian survei pada aplikasi eMRI, mengaktualisasi nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, kompeten, dan harmonis. Kegiatan kelima, membuat sistem pengendalian intern dengan rencana tindak pengendalian atau RTP di lingkungan Bapedalitbang dengan 6 tahapan kegiatan, yaitu 1. Menganalisis hasil survei lingkungan pengendalian dan kuesioner risiko, mengaktualisasi nilai, kompeten, dan akuntabel. 2. Berdiskusi dengan rekan kerja terkait hasil analisis kuesioner dan penyusunan RTP, mengaktualisasi nilai, harmonis, dan kolaboratif. 3. Menyusun rencana tindak pengendalian, mengaktualisasi nilai, kompeten, dan loyal. 4. Melaksanakan konsultasi dengan mentor, mengaktualisasi nilai, adaptif, akuntabel, dan loyal. 5. Melakukan input data RTP pada aplikasi eMRI, mengaktualisasi nilai, kompeten, dan adaptif. 6. Memberitahu RTP kepada pimpinan dan pegawai Bapedalitbang, mengaktualisasi nilai, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Kegiatan terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas buku digital manajemen risiko terhadap pengelolaan manajemen risiko dengan 4 tahapan kegiatan, yaitu 1. Membuat dan menyebarkan kuesioner efektivitas buku digital, mengaktualisasi nilai, kompeten, dan berorientasi pelayanan. 2. Menganalisis data kuesioner efektivitas buku digital, mengaktualisasi nilai berakhlak, kompeten, dan akuntabel. 3. Melakukan perbaikan terhadap video tutorial dan buku digital, mengaktualisasi nilai, adaptif, dan kolaboratif. 4. Melaporkan hasil monitoring dan pelaksanaan aktualisasi kepada mentor. Sosialisasi ke teman-teman. Mengaktualisasi nilai, harmonis, dan loyal. Dengan buku digital manajemen risiko yang di dalamnya terdapat panduan, tentunya memudahkan kita dalam mengenali risiko yang ada di UPD Bapedalitbang Kabupaten Banyumas. Tentunya juga memudahkan dalam mengisi kuesioner pada aplikasi MRI yang sudah disediakan. Harapannya tentunya aktualisasi ini dapat berlanjut dan digunakan seterusnya, bahkan dapat ditiru oleh perangkat daerah Kabupaten Banyumas yang lainnya.
Terima kasih. Demikian pelaksanaan aktualisasi yang saya lakukan selama 1 bulan pada 15 Maret hingga 18 April 2023. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Membangun karya dalam sunyi dengan ikhlas karena cinta pada negeri. ASN bangga melayani bangsa, Latsar berakhlak.